Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, puji Tuhan kita memasuki minggu yang baru di bulan yang baru ini di Februari. Dan kita semua percaya penyertaan Tuhan senantiasa buat setiap kita. Sekalipun memang kondisi sedang naik lagi ya, penyebaran Omikron sedang jadi perhatian kita semuanya. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan baru, terutama protokol kesehatan kita di gereja, tapi kami percaya, kita semua percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas atas setiap kita. Komsel-komsel tetap boleh dilakukan, secara onsite boleh, tapi benar-benar prokes harus dijalankan ya. Mohon tidak makan dan minum ketika komsel onsite. Tolong diperhatikan supaya masker kita nggak lepas ya, dan juga diusahakan ada jarak ya satu dengan yang lain. Jika kesulitan bisa pakai ruang-ruang di gereja, Bapak Ibu Saudara. Untuk komsel bisa dilaksanakan di gereja kalau memang ada keterbatasan tempat. Gereja boleh dipakai ya, karena gereja juga kita ada disinfektan ruangan dan sebagainya. Protokol kesehatan jadi yang paling penting untuk hari-hari ini kita lakukan ya. Ibadah di gereja pun posisi tempat duduk dan sebagainya kita sesuaikan semuanya, karena memang ada peningkatan dan kita semua harus benar-benar berhati-hati ya, saling dukung, saling doakan, saling ingatkan satu dengan yang lain supaya prokes masker kita boleh tetap jaga. Nggak ada yang lepas masker selama komsel onsite. Kalau di Zoom nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, namanya di Zoom ya. Kita di rumah masing-masing, kita pakai Zoom, kita pakai online, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Tapi kalau onsite, masker nggak boleh dilepas. Kita harus saling jaga satu dengan yang lain ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Minggu yang kemarin kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Daniel Yanuar Tanujaya, dan disampaikan sharing tentang berserah kepada Sang Raja, surrender to the King, sesuai dengan tema kita di bulan ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Kita belajar dari seorang Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Mesir, sekalipun ada nego-nego gitu ya, karena Musa merasa kenapa kok aku sulit berbicara dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa menyatakan sesuatu ya. Salah satu hal yang dipakai untuk jadi peneguhan adalah tongkat jadi ular, lalu tangan masuk jubah, kena kusta, masuk lagi sembuh dan sebagainya. Itu nego-nego yang Musa lakukan. Tetapi pada akhirnya Musa memberi diri untuk dipakai. He surrender to the king. Dia berserah kepada rencana Tuhan untuk akhirnya dia akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ya. Jadi dia yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita belajar dari Keluaran 33 ayat 12 sampai ayat 19 ya. Tapi di materi yang kita punya saya ambil beberapa ayat supaya lebih singkat di materi, supaya tidak terlalu panjang. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat secara lengkap di Alkitab masing-masing ya. Keluaran 33 ayat 12, saya tulis di sini sampai 18. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Maka sekarang 13, jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau dan supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini percakapannya Musa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kembali, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Selanjutnya saudara bisa baca sampai ayat 19. Tapi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Musa itu surrender to the king. Dia berserah kepada sang raja. Dan dari sini kita belajar bagaimana seseorang yang menyerahkan dirinya kepada sang raja, apa yang akan dialami dalam kehidupannya. Yang pertama, Tuhan mengenal Musa secara pribadi. Ya, itu dari ayat 12 di sana dikatakan demikian, bahwa Tuhan mengenal Musa secara pribadi. Demikian juga setiap kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita melihat bahwa ini adalah kasih karunia yang luar biasa? Kenapa? Karena Allah yang sedemikian besar, Allah yang sedemikian dahsyat, Allah yang berkuasa, dia memberikan dirinya
untuk mengenal kita secara pribadi. Allah kita nggak cuma sekedar tahu, oh itu namanya Rendra, oh itu namanya Steve. Saya sedang bersama Steve dan Pauline di tempat ini. Nggak cuma sekedar nama-nama saja yang Allah tahu, tapi Allah mengenal. Tentu beda ya, tahu dan mengenal itu tingkat yang berbeda. Ada kedekatan. Bahkan Yeremia 1 ayat 5 dikatakan begini, Allah itu bahkan mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan, Allah mengenal kita. Dia sangat tahu siapa kita, bagaimana kepribadian kita. Dia sangat tahu bagaimana masa lalu kita. Dia sangat tahu bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Dia sangat tahu bagaimana masa depan kita. Allah kita mengenal kita secara pribadi waktu kita berserah. Sebab itu kita menjalani kehidupan ini gak perlu ada rasa takut, rasa khawatir. Prokes bukan berarti kita sedang takut dan khawatir, enggak. Tapi kita sedang mau saling jaga satu dengan yang lain, sehingga prokes harus dijaga. Amin. Nah yang kedua, kita belajar orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang surrender to the King, maka Tuhan membimbing dan memberi ketentraman. Kenapa? Karena waktu Musa nanya, Tuhan aku berjalan bersama siapa? Siapa yang barengi aku untuk bawa Israel keluar? Allah sendiri berkata, aku yang akan menyertaimu. Ya, ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, berkatalah Musa, ayat 14 ya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Wow. Bagaimana perjalanan hidup kita hari-hari ini? Percayalah begini, Allah sang sumber, Allah yang dahsyat, Allah yang bertahta atas alam semesta ini, Dia pribadi yang menyertai kita menjalani kehidupan kita. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Dan inilah yang Tuhan kerjakan. Makanya Tuhan membimbing dan memberi ketentraman. Cuman kadangkala kita sendiri yang dalam tanda kutip ya agak nakal. Kita keluar dari bimbingan Tuhan, kita keluar dari proses Tuhan, sehingga ketentraman hilang, kita nggak dapat damai sejahtera. Sebab itu mari, pandemi boleh, Omikron boleh naik, tapi penyertaan Tuhan nggak pernah berkurang atas kita. Amin. Kita akan melewati masa-masa ini pun dalam penyertaan Tuhan. Tuhan membimbing dan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Tuhan gak mengutus malaikatnya, enggak. Dia memberi dirinya sendiri untuk menyertai kita melewati hari-hari kita. Surrender to the King. Dan biarkan Tuhan bimbing kita dan ketentraman ada dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 31 ayat 4 berkata, Tuhan sendiri akan menjadi bukit batu dan pertahanan kita. Yang ketiga, Tuhan akan membedakan dengan bangsa lain. Ayat 16 dan 17 mencatat itu bahwa dari manakah gerangan akan diketahui aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan, ya, dikhususkan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan berdiri sebagai bangsa yang dibedakan. Makanya orang dunia bisa berkata, kalau ada orang ganggu kita balas. Kita orang-orang yang berbeda, orang ganggu kita, kita berkati. Amin. Karena kasih itu menguasai hidup kita, kasih Kristus menguasai hidup kita. Ya, firman Tuhan menyatakan perbedaan kita dengan bangsa lain adalah karena kita umat pilihan. Kita ini umat yang dikasihi, umat yang ditebus, umat yang unik, umat kerajaan, ya. Ayat yang lain berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan kebesaran Allah. Jadi hidup kita bukan kita sendiri, tapi Kristus yang hidup melalui kita. Disitulah perbedaan kita. Penyertaan Tuhan itu yang membedakan kita. Semuanya itu bukan kehebatan kita, enggak. Semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Maleakhi berkata, Maleakhi 3, 17 sampai 18, bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Kalau kita adalah milik kesayangan Tuhan, wow, penyertaan penjagaan Tuhan pasti sempurna buat setiap kita. Amin. Surrender to the King. Berserahlah kepada Sang Raja, kepada Tuhan kita. Yang keempat, Tuhan akan menyatakan
kemuliaannya, ayat 18 sampai 19 ya. Dan kemuliaan Tuhan di sini berbicara tentang kualitas dan keindahan ilahi. Ada campur tangan Tuhan yang nyata melalui kehidupan kita, sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan, keberadaan Kristus dalam hidup kita harusnya membawa perbedaan dong. Cara hidup kita beda, cara berpikir kita beda, cara kita ngambil keputusan berbeda, cara kita menyikapi sesuatu berbeda. Kenapa? Ada kualitas ilahi di dalam kehidupan kita. Di situ kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka kita akan mengalami perubahan kehidupan yang hari ke hari itu semakin memancarkan pribadi Kristus. Orang semakin kita bertumbuh dalam Kristus, orang lain di luar sana tidak lagi, mereka akan semakin melihat bukan Rendra tapi Kristus. Demikian juga setiap kita. Bahkan Komsel Rock Surabaya, waktu kita melakukan ini bersama-sama, kita berserah kepada Sang Raja. Nggak mustahil. Ada banyak orang di luar Komsel, mereka berkata, kamu kok beda ya? Kamu sekarang kok beda ya? Kristus ada di dalam aku. Kenapa kok bisa gitu? Di Komsel kita saling doakan, saling kuatkan, saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lain. Wah, yang lain mulai, aku tak melok Komsel kalau gitu ya. Nah, sebab itu Komsel mari harus selalu menjadi tempat terbaik untuk kita dikenyangkan, untuk kita bertumbuh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. 4 hal ini kita belajar, saudara, dan berserah kepada Sang Raja menjadi kunci kehidupan yang semakin memancarkan pribadi Kristus kepada sekitar kita. Kingdom Community Rock Surabaya, mari kita surrender to the King. Kemanapun Tuhan bawa kita, percayalah, pribadi Kristus semakin terpancar melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan berkati setiap Komsel Tuhan, berkati setiap kami semua dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan melewati Indonesia masuk gelombang ketiga, kenaikan Omikron atau apapun itu. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kalau ada beberapa anggota Komsel yang terkena Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pemulihan terjadi buat setiap anggota Komsel Tuhan, bahkan setiap orang yang melihat tayangan ini. Kami percaya jamahan-Mu terjadi atas mereka semuanya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kingdom Community Rock Surabaya, biar terus menjadi etalase Kristus, etalase surga buat banyak orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Dan kami percaya melalui Kingdom Community Rock Surabaya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu buat setiap gembala sektor, gembala Komsel, bahkan gembala wilayah, kami percaya semuanya dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu buat setiap kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.